Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kisyarian dengan NIM 0603524065. Filsafat Yunani adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari seputar kebijaksanaan dalam hidup dan muncul pada zaman Yunani kuno. Kata filsafat dalam bahasa Yunani kuno berasal dari filosofia. Kata tersebut mempunyai arti kebijaksanaan. Selain itu, ada pula kata filosofis yang berarti mencintai kearifan. Sokrates adalah filsuf Yunani kuno yang kerap disebut sebagai bapa filsafat. Ia merupakan salah satu pemikir antropoisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikir filsafat Sokrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Perhatian utama dalam pemikiran filsafat Sokrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia dengan mengkaji seluruh bidang pemikiran selama kajiannya dapat mempergunakan akal. Sokrates memulai setiap pemikiran filsafat dengan keingintahuan, yang kemudian menjadikan rasa ingin tahu itu sebagai awal dari kebijaksanaan. Pada masanya ia menjadi salah satu tokoh Yunani yang tidak lagi mempercayai mitos. Beliau hidup pada masa pengembangan pemikiran sofisme. Kemampuannya dalam menggunakan metode dialog membuatnya memperoleh simpati dari para pemuda. Sementara itu, Sokrates dimusuhi oleh para penganut kepercayaan dewa dan Tuhan karena dianggap merusak moral para pemuda dan menolak keberadaan dewa atau Tuhan yang diakui oleh negaranya. Sokrates merupakan salah satu tokoh yang mulai memperkenalkan istilah filsafat di lembaga pendidikan. Sokrates menggunakan metode filsafat yang dikenal sebagai metode kebidanan yang menjadi awal pengembangan metode induktif secara de facto. Pemikiran Sokrates mempengaruhi muridnya yaitu Plato dan kemudian ke Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Pengaruh pemikiran Sokrates menyebar dari negaranya yaitu Athena hingga ke dunia barat. Pemikirannya yang utama adalah mengenai filsafat moral atau etika. Aristoteles adalah salah satu filsuf yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat, yang hidup pada abad ke-4 1000 Masehi di Yunani. Ia dilahirkan pada tahun 384 1000 Masehi di Stagira, sebuah kota di Makedonia, dan merupakan murid Plato serta guru Alexander Agung. Pengaruh Aristoteles sangat mendalam di hampir semua disiplin ilmu, termasuk logika, etika, metafisika, politik, biologi, serta retorika dan seni. Pokok-pokok pemikiran Aristoteles, logika dan pemikiran struktur. Aristoteles dikenal sebagai bapak logika karena kontribusinya yang besar dalam pengembangan logika deduktif. Ia menciptakan sistem silogisme yang merupakan metode dedukasi yang memungkinkan kita menarik kesimpulan yang valid dari premis-premis yang ada. Contohnya, semua manusia adalah makhluk fana. Socrates adalah manusia, maka Socrates itu fana. Karya Aristoteles. Metafisika. Dalam bidang metafisika, Aristoteles memperkenalkan konsep tentang substansi, zat, dan kausalitas. Ia membedakan antara forma, esensi suatu benda, dan materi, elemen fisik yang berbentuk benda. Menurutnya, segala sesuatu yang ada memiliki tujuan atau telos, tujuan akhir, dan segala perubahan atau pergerakan terjadi karena adanya empat sebab. Sebab material, apa yang membentuk sesuatu; sebab formal, desain atau bentuk; sebab efisien, pengerjaan atau tindakan yang menyebabkan perubahan; dan sebab ini final, tujuan atau alasan mengapa perubahan itu terjadi. Etika. Etika Aristoteles berfokus pada pencapaian kebahagiaan melalui keutamaan. Virtue. Ia berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai eudaimonia, yang sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan atau kesejahteraan. Eudaimonia bukan hanya kesenangan fisik, tetapi mencapai kehidupan yang baik yang dilandasi oleh moralitas. Aristoteles mengajarkan bahwa keutamaan terletak pada jalan tengah antara dua ekstrim yang digunakan sebagai teori keutamaan. The Doctrine of the Man, misalnya keberanian, adalah keutamaan yang berada di antara ekstrem keberanian berlebihan Daredevil dan ketakutan yang berlebihan. Politik.
Aristoteles juga menulis tentang politik dalam karya utamanya yang berjudul Politika. Ia mengklarifikasikan berbagai bentuk pemerintahan dan menganalisis masing-masing dari sudut pandang keutamaan. Menurutnya bahwa bentuk pemerintahan yang baik adalah yang berfokus pada kebaikan bersama polis. Aristoteles mengidentifikasi 3 untuk pemerintahan yang baik: monarki, aristokrasi, dan politia. Dan 3 bentuk untuk buruk: tirani, oligarki, dan demokrasi. Ia berpendapat bahwa yang terbaik adalah bentuk pemerintahan yang menciptakan keseimbangan antara kekuasaan elit dan partisipasi rakyat. Ilmu pengetahuan dan biologi Aristoteles juga berkontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama biologi. Ia melakukan pengamatan terhadap dunia alami dan mengklasifikasikan berbagai spesies hewan berdasarkan ciri-ciri fisik dan perilaku mereka. Walaupun banyak teori ilmiahnya kemudian terbukti keliru, cara berpikir sistematisnya dalam mengamati dan mengklasifikasikan alam memberikan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Reutika dan seni. Aristoteles menulis tentang reutika, ilmu berbicara, dalam karya yang berjudul Reutika. Ia mengajarkan bahwa berbicara persuasif melibatkan penggunaan logika, emosi, dan etos. Karakter pembicara dalam bidang seni, terutama tragedi. Ia memperkenalkan konsep chartis dalam karya Politika. Ia menggambarkan bagaimana seni dapat membangkitkan emosi penonton seperti rasa takut dan iba, sehingga menghasilkan pembersihan emosi atau pembebasan. Warisan Aristoteles. Pemikiran Aristoteles memiliki dampak yang sangat besar dan bertahan hingga sekarang. Karyanya mempengaruhi banyak disiplin ilmu dan menjadi dasar pemikiran bagi para filsuf, ilmuwan, dan politis sepanjang sejarah. Meskipun banyak teorinya, kemudian dikritik dan direvisi, pendekatan sistematis Aristoteles terhadap dunia tetapi menjadi fondasi dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Secara keseluruhan, Aristoteles adalah seorang pemikir yang menyeluruh, yang melibatkan diri dalam setiap bidang pengetahuan manusia, menjadikan salah satu tokoh terbesar dalam sejarah filsuf dan ilmu pengetahuan. Aristoteles berperan besar dalam mendirikan logika formal dan menyusun kerangka ilmiah yang menjadi dasar besar bagi banyak disiplin ilmu modern. Karya-karyanya yang dipengaruhi oleh pandangan empiris dan deduktifnya. Meskipun beberapa pandangannya telah digantikan oleh teori-teori ilmiah lebih baru, banyak prinsip Aristoteles yang masih digunakan dan dipelajari sampai saat ini. Thales adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah filsafat, khususnya filsafat Yunani. Ia sering disebut sebagai bapak filsafat karena pemikirannya yang inovatif dan menjadi tonggak awal pergeseran dari pemikiran mitos menuju pemikiran rasional. Pemikiran utama Thales yang pertama, air sebagai prinsip segala sesuatu. Thales menganut paham monisme, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari satu prinsip tunggal. Air, menurutnya air adalah substansi dasar dari segala sesuatu. Air dianggap sebagai sumber kehidupan, pembentuk segala benda, dan bahkan menjadi dasar kosmos. Alasannya, pemilihan air sebagai prinsip utama mungkin dipengaruhi oleh pengamatan Thales terhadap siklus air di alam, seperti hujan, sungai, dan laut. Metode penyelidikan yang dianut oleh Thales adalah rasionalitas. Thales mendorong pemikiran rasional untuk memahami alam semesta. Ia berusaha mencari penjelasan alamiah atas fenomena alam, bukan mitos atau kekuatan supranatural. Yang kedua ada observasi. Thales melakukan pengamatan terhadap alam untuk menemukan pola dan keteraturan. Pergeseran paradigma. Thales berhasil menggeser paradigma pemikiran dari mitos menuju logos, atau pemikiran rasio. Ia mendorong orang-orang untuk mencari penjelasan rasional atas fenomena alam. Landasan filsafat barat, pemikiran Thales menjadi dasar bagi perkembangan filsafat barat. Filsuf-filsuf setelahnya seperti Pythagoras, Anaximander, dan Anaximenes melanjutkan upaya untuk menemukan prinsip dasar alam semesta.
Karya-karya Thales. Yang pertama, prediksi gerhana matahari. Thales berhasil memprediksi terjadi gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Prediksi ini menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang astronomi dan siklus langit. Yang kedua, itu ada listrik statis. Thales mengamati fenomena listrik statis saat menggosokkan ember. Meskipun belum memahami sepenuhnya, penemuan ini menjadi cikal bakal pemahaman kita tentang listrik. Yang ketiga, pengukuran jarak kapal. Thales mengembangkan metode untuk mengukur jarak kapal di laut dari pantai. Ini menunjukkan minat dan kemampuannya dalam bidang geometri terapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nazwan Fadilah. Ingin mempresentasikan tokoh-tokoh filsafat Yunani. Galenus. Galenos atau Galenus juga dikenal sebagai Galenus dari Pergamon, adalah seorang dokter Yunani pada zaman Kekaisaran Romawi. Ia memiliki pengaruh besar dalam kedokteran Eropa. Jejak kaki kehidupan. Galenius dilahirkan di Pengamum yang sekarang bernama Turki, seorang putra dari Nokon, seorang arsitek kaya. Ada beberapa pendapat mengenai masa hidupnya. Pendapat pertama mengatakan Galenius hidup tahun 129 sampai 199. Sementara ada yang mengatakan tahun 130 sampai 200. Ia memilih ketertarikan kepada bidang pertanian, arsitektur, astronomi, astrologi, filsafat, sehingga pada akhirnya ia memilih untuk berkonsentrasi pada bidang kedokteran. Pada usia 20 tahun, ia telah menjadi seorang tabib pada kuil Asklepios selama 4 tahun. Sementara kematian ayahnya 148 atau 149, ia merantau untuk belajar di Smyrna dan Alexandra selama 12 tahun. Ketika ia kembali ke Pengamun pada 157, ia lalu bekerja sebagai dokter di sekolah gladiator selama 3-4 tahun. Ia banyak belajar mengenai perawatan dan penyembuhan trauma dan luka. Kemudian, ia mengistilahkan luka sebagai jendela untuk masuk ke tubuh. Galenius melakukan operasi yang berbahaya yang tidak pernah dilakukan lagi hampir selama 2 milenium terakhir, termasuk pembedahan otak dan mata. Untuk mengoperasi katarak pada 162, ia pilih ke Roma di mana ia banyak menyebarkan ilmu anatomi. Ia dikenal ahli kedokteran yang berpengalaman dan memiliki klien yang tersebar luas. Ia turut merawat Lucius Verus, Commodus, dan Septimius Severus. Galenius menghabiskan sisa hidupnya di kerajaan sesuai tradisi. Tahun meninggalnya ditetapkan sekitar tahun 200 sesuai dengan dokumen Suda Lexicon dari abad ke-10. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ia meninggal pada 216 disebabkan pikiran karya tulis terakhirnya ditulis pada akhir 207. Kontribusi di bidang kedokteran. Galenius memberikan kontribusinya yang besar pada pemahaman Hippocrates tentang penyakit. Di bawah teori humoralisme tubuh Hippocrates, perbedaan suasana hati atau bisa dibilang mood manusia datang sebagai sebuah akibat dari ketidakseimbangan pada salah satu 4 cairan tubuh, yaitu darah, empedu kuning, empedu hitam, dan dahak. Galenius mempromosikan teori ini dan tipologi temperamen manusia. Menurut pandangan Galenius, ketidakseimbangan setiap cairan tubuh tersebut berhubungan dengan jenis temperamen manusia tertentu. Dengan demikian, individu dengan temperamen sanguin bersifat ekstrovert dan sosial. Ketertarikan utama Galenius adalah bidang anatomi manusia, tetapi hukum Romawi melarang pembedahan mayat manusia sejak tahun 150 sebelum Masehi. Karena pembatasan ini, Galenius melakukan pembedahan anatomis terhadap makhluk hidup dan binatang mati. Karya ini berguna karena Galenius percaya bahwa struktur-struktur anatomi hewan sangat mirip dengan manusia. Di antara banyaknya kontribusi besar Galenius terhadap kedokteran, dia merupakan orang pertama yang menyadari bahwa ada perbedaan jenis antara darah dan vena dan arteria.
Psikoterapi. Salah satu karya besar Galenus berjudul tentang diagnosis dan penyembuhan gairah jiwa membahas tentang bagaimana pendekatan dan penanganan masalah psikologis. Hal ini adalah awal mula upaya Galenus yang kemudian disebut sebagai psikoterapi. Bukunya berisi petunjuk tentang bagaimana memberikan nasihat kepada mereka yang memiliki masalah psikologi, supaya mereka dapat mengungkapkan gairah dan rahasia terdalam mereka dan akhirnya menyembuhkan mereka dari penyakit mental. Individu atau terapis terkemuka yang biasanya seorang pria, seorang usia lebih tua, lebih bijaksana, dan telah terbebas dari kontrol gairah dan nafsu. Menurut Galenus, penyebabnya adalah psikologi yang dialami oleh seseorang. Karya-karyanya: De Placitis, Hippocrates et Platonis, tentang doktrin Hippokrates dan Plato. Sebuah karya besar yang membahas keselarasan antara pemikiran Hippokrates, kedokteran, dan Plato, filsafat. Dalam karya ini, Galenus mencoba menjembatani ilmu empiris dengan spekulasi filosofis. Yang kedua, De Animi Affectibus, tentang emosi jiwa, membahas hubungan antara tubuh dan jiwa, serta pengaruh emosi terhadap kesehatan fisik dan mental. Logika, sebuah teks logika yang membahas metode berpikir rasional yang penting dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Quod optimum medicus sit etiam philosophus, bahwa seorang dokter yang baik juga seorang filsuf. Dalam karya ini, Galenus berargumen bahwa seorang dokter harus memahami filsafat untuk menjadi praktisi yang bijaksana. Ia menekankan pentingnya etika, logika, dan epistologi dalam praktik kedokteran. Plato. Filsafat Plato adalah salah satu aliran pemikiran terbesar dalam sejarah filsafat barat. Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi adalah murid Sokrates dan guru Aristoteles. Ia mendirikan akademia, sekolah filsafat pertama di dunia barat, dan banyak mempengaruhi pemikiran dalam berbagai bidang, terutama metafisika, etika, dan politik. Salah satu konsep utama dalam filsafat Plato adalah teori ide atau teori bentuk, theory of form. Plato berpendapat bahwa dunia fisik yang kita lihat adalah dunia yang tidak sempurna, sementara dunia yang sejati adalah dunia ide atau bentuk yang tidak tampak dan abadi. Pythagoras dari Samos lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 490 sebelum Masehi, adalah seorang filsuf Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pythagoreanisme. Ajaran politik dan keagamannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya yang telah mempengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, sehingga secara tidak langsung ia juga telah berdampak terhadap perkembangan filsafat barat. Rincian mengenai kehidupannya diselubungi legenda, tetapi tampaknya ia adalah anak Mnesarkos, seorang pengukir permata atau saudagar kaya di Pulau Samos. Lepas pantai Anatolia, para ahli modern masih memperdapatkan siapa guru Pythagoras dan pemikir-pemikir mana yang saja yang pernah mempengaruhinya. Walaupun begitu, mereka sepakat bahwa pada kisaran tahun 530 sebelum Masehi, Pythagoras pindah ke Kroton di pesisir Italia dan mendirikan sebuah perkumpulan dengan keanggotaan khusus. Mereka yang ingin bergabung harus diinisiasi terlebih dahulu, dan komunitasnya menjadi gaya hidup bersama Bartarak. Komunitas ini juga memiliki aturan mengenai makanan. Konon pengikutnya harus vegetarian, tetapi ahli-ahli modern meragukan apakah Pythagoras benar-benar pernah mengharuskan para pengikutnya untuk tidak makan daging sama sekali. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi, dan setelah kematian jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Ia mungkin juga merupakan penggagas doktrin musika universalis yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar. Para ahli masih memperdebatkan apakah
beberapa ajaran numerologi dan musik yang dikaitkan dengan nama Pythagoras itu benar-benar dikembangkan olehnya atau merupakan ciptaan pengikutnya setelah ia meninggal. Khususnya Philolaos dari Kroton. Setelah Kroton berhasil mengalahkan tetangganya Sybaris sekitar tahun 510 sebelum Masehi, para pengikut Pythagoras berkonflik dengan para pendukung demokrasi. Alhasil gedung pertemuan kaum Pythagoras-ianis dibakar. Pythagoras mungkin gugur selama peristiwa ini atau lolos ke Meta Pontum dan menyebut ajalnya di tempat tersebut. Pada zaman kuno, nama Pythagoras dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah seperti teorema Pythagoras, ilmu bangun ruang, peraturan teori keserbandingan, teori bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Konon ia juga ada seorang pertama yang menyebut dirinya sebagai filsuf pecinta kebijaksanaan dan membagi dunia menjadi 5 zona iklim. Namun para ahli sejarah klasik masih memperdebatkan apakah Pythagoras benar-benar telah membuat temuan ini, dan banyak pencapaiannya yang dikaitkan dengan namanya mungkin sudah ada sebelum atau dicetusnya oleh orang sezaman atau penerusnya. Selain itu masih diperdebatkan apakah ia benar-benar telah bersumbangsih terhadap bidang matematika atau filsafat alam.